terutama di DKI. Kenapa? Karena DPT ini merupakan basis dari proses demokrasi elektoral, karena di situ akan berpotensi untuk dimanipulir oleh kandidat yang sekarang menjadi incumbent. Maksud saya begini, DPT yang kisruh itu memungkinkan adanya ghost voter. Nah, ghost voter ini tentu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya akses. Nah, tentu kita berharap bahwa rasionalitas pemilih DKI yang marginnya sangat besar, margin rasional voter di Jakarta itu bagus. Ya plus minus memang belum begitu sebagus banget ya, ada 15%. Nah, itu bisa ditambah misalnya dengan floating mass, kemudian dengan traditional voter yang kemudian beralih lama-lama menjadi pemilih kritis. Nah, itu bisa kemudian menambah kualitas demokrasi elektoral dalam pilkada DKI. Jadi bagaimana Anda melihat pentadbiran gabungan sekarang ini dengan yang akan datang, dengan apakah persaingan agak sengit di antara Fauzi dan juga Jokowi? Ya, saya memang melihat ini posisi incumbent itu diuntungkan oleh beberapa faktor. Pertama, incumbent itu punya nilai strategis dalam penguasaan birokrasi, dan itu sangat mungkin dipolitisir. Misalnya dari level provinsi sampai kelurahan RT, itu bisa kemudian menjadi jalur distribusi political marketing sekaligus juga mobilisasi massa. Kemudian yang kedua, incumbent itu juga diuntungkan oleh reward power yang kuat. Kenapa? Karena banyak pengusaha yang mendukung Fauzi Bowo. Kemudian yang ketiga, itu kekuatan Fauzi Bowo ada pada proses-proses publicity yang luar biasa di baik itu above line media maupun below line media. Misalnya kekuatan finansial untuk beriklan di media broadcast maupun di media cetak, dan juga ruang-ruang publicity seperti misalnya giant banner dan reklame di jalanan yang rata-rata dimiliki oleh pengaturannya itu dimiliki oleh aksesnya oleh incumbent. Nah, ini bisa kemudian kumulatif menjadi satu investasi popularitas bagi incumbent. Selain dia juga yang keempat itu punya basis yang kuat di kelompok berbasis etnis. Contoh misalnya Forum Betawi Rembuk atau Forkabi dan lain-lain. Nah, ini menjadi contoh bahwa incumbent punya 4 jalur yang cukup kuat untuk kemudian memenangi pertarungan. Tetapi masalahnya adalah kemudian ada kandidat lain yang juga impresif, yaitu misalnya pasangan Joko Widodo dan pasangan Jokowi ini menurut saya bagus dalam konteks dia menjadi pasangan yang memberikan kesan asketis. Dia waktu di Solo dia sukses memimpin dan dia humanis. Dia bisa menerapkan pola politik yang sehat, pola politik yang high politik. Misalnya dia mengakomodir pengusaha menengah kecil, kemudian dia mampu menunjukkan impresi bahwa kekuasaan itu bukan one man show tetapi komunitarianisme. Dia berdaya bareng-bareng, ada semacam komunitarianisme yang dibangun, sehingga Jokowi itu waktu di Solo banyak mendapatkan apresiasi luar biasa. Nah, ini di Jakarta, pada saat dia nyalon di Jakarta, maka dia cukup berpengaruh pada kelompok kelas menengah kritis. Nah, kelompok kelas menengah kritis seperti misalnya akademisi, kemudian aktivis NGO, kemudian masyarakat profesional, seperti misalnya mereka yang bekerja di sektor-sektor formal maupun informal, itu kemudian banyak mensupport Jokowi. Jadi memang pertarungan pilkada DKI ini meskipun dari 6 kandidat sebenarnya mengerucut ke 2 kompetisi ini, yaitu antara incumbent dengan penantang antara lain adalah Jokowi Widodo Ahok. Jadi bagaimana Anda melihat jangkaan Anda tentang pilkada Jakarta? Saya memprediksi pilkada DKI ini karena ini the clash of the titans, ya, ada semacam partai-partai besar yang bertarung, dan Jokowi juga didukung oleh partai besar seperti halnya Demokrat memberikan endorsement kepada pasangan incumbent.
Nah, maka kemudian saya memprediksi ini tidak bisa satu putaran. Dalam prediksi saya ada kemungkinan 2 putaran. Kalau pemilu berjalan langsung, umum, bebas dan rahasia. Kalau ada tidak terjadi manipulasi, sangat kecil kemungkinannya pemilu kada DKI 2012 ini satu putaran. Artinya 50+1. Sangat sulit. Kenapa? Karena fragmentasi kekuatan politik tadi itu ada 4 pasangan partai politik dan 2 dari independen. Dan 4 di antara parpol itu dimainkan oleh partai-partai besar. Nah, sementara kalau kita melihat misalnya kekuatan Jokowi saja dengan incumbent, itu sudah kekuatan yang mengerucut pada kekuatan-kekuatan besar. Sehingga prediksi saya ada kemungkinan final round itu di putaran kedua. Nah, masalahnya adalah kalau terjadi 2 putaran, itu semua prediksi artinya secara matematis itu masih punya peluang. Maksud saya misalnya pada saat incumbent maju ke putaran kedua dan kandidat lain yang juga maju ke putaran kedua itu kemungkinan adalah kandidat dari partai politik, misalnya Jokowi atau misalnya juga yang lain seperti Hidayat, tetapi saya memprediksi Jokowi yang akan maju ke putaran kedua. Itu tentu harus menjaga konsistensi dari beberapa kelompok yang kemungkinan itu akan dipersuasi dengan capital. Maksud saya financial capital. Contoh misalnya yang punya potensi untuk membeli basis massa kandidat yang kalah di putaran pertama adalah incumbent. Contoh misalnya kalau kita bicara financial resources ya, itu maka Pak Ujibo akan sanggup membeli basis-basis massa terutama di level elit ya, untuk kemudian diarahkan, dimobilisir ke dia. Makanya tentu saya berharap pertarungan berjalan jujur, berjalan fair ya, sehingga ada proses keterlibatan publik secara demokratis. Nah, kalau persoalannya misalnya nanti putaran kedua, kemungkinan untuk membeli suara atau voter buying itu sangat besar. Voter buying itu kemudian akan cukup beresiko kalau itu kemudian diberikan endorsement oleh partai politik. Misalnya, sekarang siapa yang kemudian mampu membeli suara partai politik yang kalah dalam putaran pertama? Dan itu kan butuh financial resources. Nah, makanya kemudian kita berharap elit-elit partai politik yang kalah di putaran pertama itu kemudian tidak melakukan upaya-upaya yang tidak terhormat. Maksud saya seharusnya membiarkan basis masanya untuk kemudian berpikir rasional. Siapa yang terbaik di antara 2 pasangan yang nanti melaju di putaran kedua. Dari pandangan Anda sendiri, bagaimana Anda melihat pentadbiran Fauzi Bowo selama 5 tahun semenjak dia mengambil pemerintahan daripada Sutioso? Saya lihat dia gagal. Fauzi Bowo itu kandidat yang gagal mentransformasikan program-program kerja dia pada saat kampanye di Pilkada 2007 selama 1 periode kekuasaannya. Jadi memang Jakarta butuh pemimpin baru. Jakarta butuh new leader yang kemudian transformatif. Menurut saya kriteria pemimpin Jakarta itu 4. Pertama, kriterianya adalah dia pemimpin yang transformatif. Artinya dia mampu menggerakkan warga Jakarta untuk memperbaiki kotanya secara bersama-sama, bukan kemudian